Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Judul kita kali ini adalah Jangan Mengasihi Dunia yang di belakang sistem dunia. Pembacaan Alkitab di dalam Yohanes pasal 12 ayat 31 sampai 32 berkata, "Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat ini menyatakan suatu peralihan total, suatu kekuasaan. Firman-Nya berkata, "Apabila aku ditinggikan dari bumi." Perkataan ini menjadi satu perbandingan yang mencolok dengan perkataan yang di depan, yaitu perbandingan dari aku yang disebut di sini dengan musuhnya, yaitu penguasa dunia ini. Melalui salib, melalui taat sampai mati dari Dia yang sebagai benih gandum Allah ini, kekuasaan otoriter dunia ini, penguasa horor, akan berakhir bersamaan dengan kebinasaan penguasa yang sombong. Dan berdasarkan kebangkitannya, Kristus, Raja yang adil yang baru, akan bangkit menggantikan penguasa dunia itu. Meskipun Dia ditinggikan untuk menerima mati, tetapi karena itu Dia dijunjung tinggi dan menerima kuasa. Bumi adalah panggung titik balik dan yang berakibat besar. Dunia ini boleh dikatakan adalah titik pertentangan. Titik inilah yang merupakan topik yang akan kita teliti. Pada permulaan Alkitab mengatakan tentang Allah menciptakan langit dan bumi. Alkitab tidak mengatakan Allah menciptakan dunia yang sedang kita bicarakan di sini. Makna dunia di dalam Alkitab setelah melalui perkembangan sejangka waktu sampai Perjanjian Baru, yaitu meskipun dalam Mazmur dan beberapa kitab nabi-nabi mungkin sudah disinggung sedikit, di dalam Perjanjian Baru baru memiliki makna rohani yang sempurna. Kita dapat dengan mudah nampak penyebab perkembangan ini. Ketika Tuhan datang, maka ada kerajaan. Sebagaimana dunia adalah milik iblis, demikian juga kerajaan adalah milik Tuhan Yesus kita. Lagi pula, yang hari ini menggantikan dunia dan yang kelak juga akan menggantikan dunia adalah kerajaan ini. Batu yang tanpa perbuatan manusia itu meremukkan patung manusia yang sombong. Saat itu, kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Ini terdapat di dalam Daniel pasal 2 ayat 44 sampai 45 dan di dalam Wahyu pasal 11 ayat 15. Saudara-saudari, politik, pendidikan, sastra, ilmu pengetahuan, kesenian, hukum, bisnis, musik, semuanya ini adalah hal-hal yang membentuk kosmos. Juga adalah hal-hal yang kita jumpai setiap hari. Kalau menghapuskan hal-hal ini, maka tidak akan ada lagi sistem dunia yang tersusun rapi ini. Ketika kita mempelajari sejarah manusia, tidak bisa tidak, kita harus mengakui kemajuan yang mencolok dari departemen-departemen dunia ini. Persoalannya ialah kemajuan ini mengarah kemana? Apa tujuan akhir dari semua perkembangan ini? Yohanes memberitahu kita bahwa pada akhir zaman
Antikristus akan bangkit dan akan mendirikan kerajaannya sendiri di dunia ini. Itulah arah kemajuan dunia ini. Iblis memakai dunia materi. Iblis memakai orang dunia. Perkara-perkara di dalam dunia yang akhirnya menyatukan segala sesuatu ke dalam kerajaan antikristus. Saat itu, sistem dunia akan mencapai puncaknya. Saat itu, setiap bagian dunia akan terwujud sebagai antikristus yang melawan Kristus. Dulu kita harus masuk ke dalam dunia, baru bisa berkontak dengan dunia. Hari ini, dunialah yang mencari kita. Kini di mana-mana ada suatu kuasa uang sedang menjarah orang. Apakah Anda pernah merasakan kuasa dunia seperti hari ini? Pernahkah Anda mendengar pembicaraan tentang uang sebanyak hari ini? Pernahkah Anda memikirkan sandang tangan seperti sebanyak hari ini? Kemana saja Anda pergi? Bahkan di tengah-tengah orang Kristen, yang dibicarakan adalah hal-hal dunia. Dunia sudah berkembang ke depan pintu gereja. Bahkan sedang berusaha menarik kaum saleh Allah ke dalam cengkeramannya. Oh, atas hal ini, kita belum pernah seperti sekarang yang sangat perlu mengenal kekuatan salib untuk menyelamatkan kita. Allah sedang membangun gerejanya untuk mencapai sasaran terakhirnya, yaitu pemerintahan Kristus atas alam semesta. Namun pada saat yang sama, musuhnya juga sedang membangun sistem dunia ini untuk mencapai puncak kesia-siaannya, yakni pemerintahan antikristus. Saudara-saudari, kita perlu diselamatkan dari sistem dunia hari ini, karena dunia bukan hanya perkara materi, orang-orang dunia, bahkan perkara-perkara di dalam kita yang menggantikan Kristus di dalam kita. Untuk itu, kita sangat perlu berjaga-jaga supaya kita jangan malah membantu iblis membangun kerajaan yang ditentukan untuk binasa. Kita juga perlu kekuatan salib Kristus menyelamatkan kita dari dunia yang ada di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji-Mu. Melalui kematian-Mu, Engkau telah mengalahkan dunia, mengalahkan apa yang ada di dalam dunia. Oh Tuhan, jaga kami supaya kami berjaga-jaga di dalam dunia yang jahat ini. Tuhan, kami ada di dalam dunia, tetapi kami bukan milik dunia. Kami adalah milik Tuhan, bagi Tuhan, bagi kerajaan. Amin.